Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel yaitu di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Yusi Rahmawati SPD. Baiklah anak-anakku sekalian, materi hari ini menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang kamu dengar dan baca. Kita mengulang sedikit tentang pengertian teks persuasif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teks persuasif itu sendiri adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada seseorang agar terdorong melakukan atau mengikuti harapan, keinginan-keinginan penulis seperti yang diungkapkan di dalam teks. Baik, kita bahas sekarang bagaimana cara menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang punya buku paket bahasa Indonesia, silahkan kalian buka halaman 186. Coba kalian perhatikan kembali contoh teks persuasif dalam bentuk utuh tentang peringatan Sumpah Pemuda pada pelajaran terdahulu. Nah, teks tersebut dibentuk oleh beberapa bagian yang antar bagiannya disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Teks itu diwakili dengan pengenalan isu, diikuti dengan paparan sejumlah argumen. Setelah itu dinyatakan ajakan-ajakan yang diakhiri dengan penegasan kembali. Nah, itu tadi adalah yang dinamakan dengan struktur teks persuasif. Adapun kaidah kebahasaan dari teks persuasi yaitu yang pertama menggunakan kata bujukan seperti penting, harus, sepantasnya. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja imperatif seperti jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Yang ketiga menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dan yang terakhir, yang keempat, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif seperti kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Baik anak-anakku sekalian, sekarang silahkan kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 187 sampai 188. Silahkan kalian baca dan cermati teks yang berjudul Internet dan Haki. Nah, kemudian kita akan coba menelaah struktur teks tersebut. Struktur teks yang pertama yaitu pengenalan isu terdapat di paragraf 1 dan 2. Alasannya bisa nanti kalian baca. Kemudian untuk rangkaian argumennya ada di paragraf 3, 4, dan 5. Untuk struktur selanjutnya yaitu ajakan-ajakan ada di paragraf 6. Untuk struktur penegasan kembali atau struktur yang terakhir itu ada di paragraf 7. Sekarang kita coba menelaah kebahasaan teks dari Internet dan Haki. Nah, di dalam teks Internet dan Haki juga ada pernyataan bujukan. Contoh katanya ada di situ, bisa kalian baca ya. Kemudian yang kedua juga terdapat pendapat atau opini dan fakta dari teks tersebut. Nah, ini dia sudah Ibu beri tanda merah untuk fakta dari teks Internet dan Haki yang telah kalian baca. Kemudian juga menggunakan kata teknis. Apa itu kata teknis? Bisa nanti kalian baca. Nah, contohnya di sini ada aborsi, kesehatan seksual, reproduksi internet, situs teknologi, dan kunjungi. Dan kemudian juga ada atau menggunakan kata penghubung argumentatif. Sudah Ibu beri tanda merah juga di situ. Kemudian terakhir menggunakan kata kerja mental di tanda merah.
Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan notifikasi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.